lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat atau mendengarkan video di channel ini. Seperti biasa, saya akan menceritakan hal seram dan misteri. Dan untuk cerita malam hari ini adalah disembur pocong. Perkenalkan, namaku Mila. Aku mau bagi cerita tentang pengalaman kakek buyutku. Alhamdulillah, beliau masih hidup, meskipun sudah pikun. Sekarang ia tinggal di Jawa bersama adik dari kakek saya. Cerita ini saya dapat dari kakek saya, anak pertama dari buyut saya yaitu. Dan ini adalah kisah nyatanya. Buyutku bernama Buyut Saim. Zaman dulu orang Jawa sangat suka menonton ludruk atau pagelaran lawak Jawa. Meskipun jarak jauh harus ditempuh dengan berjalan kaki karena belum ada kendaraan saat itu, namun mereka sangat antusias untuk menontonnya. Pada suatu hari terdengar kabar akan ada pagelaran ludruk di suatu daerah di desa tetangga buyutku. Dengan antusias, Buyut Saim pun mengajak kedua temannya untuk menonton, yaitu sebut saja Buyut Sani dan Buyut Pardi, dan mereka pun mengiyakan ajakan Buyut Saim. Malam sekitar pukul 19.00 mereka pun berangkat dengan berjalan kaki, dengan membawa bekal beberapa gelitir rokok yang dibuat sendiri dari kertas rokok dan tembakau. Mereka bertiga harus berjalan kaki sedikitnya 3 km dari desa mereka dengan keadaan jalan yang sepi dan gelap. Itu pun mereka anggap sudah biasa. Langkah demi langkah mereka jalani dengan santai dan semangat sambil sekedar merokok dan bercengkrama. Tibalah mereka di tempat acara. Ternyata mereka sudah terlambat, lumayan lama untuk menyaksikan ludruk itu dari awal. Tapi tak apalah, pikir mereka. Tak beberapa lama acara ludruk tersebut pun usai. Waktu menunjukkan pukul 23.00 lewat. Namun mereka tak ingin langsung pulang. Mereka masih berjalan-jalan di sekitar panggung ludruk tersebut untuk melihat-lihat orang bermain taruhan wayang atau judi orang zaman dulu. Setelah mereka puas, mereka pun memutuskan untuk pulang. Singkat cerita, kira-kira setelah 1 kilometer perjalanan pulang, pandangan Buyut Saim tertuju pada sesuatu benda di tengah jalan. Ternyata kedua temannya juga menghentikan langkahnya karena melihat keanehan benda tersebut. Benda itu seperti permen yang diikat atas dan bawahnya. Namun anehnya benda itu terus memanjang dan membesar. Dari seperti sebungkus permen, membesar dan memanjang seperti guling. Hingga lama-lama panjangan menutup jalan. Dengan takutnya mereka melewati benda tersebut, mereka tidak melangkahinya, melainkan hanya lewat di pinggiran dengan hati-hati. Setelah beberapa meter dari benda tersebut, Buyut Sani yang penasaran benda apakah tadi, ia lalu mengambil sebuah batu dan melemparkannya ke arah benda misterius itu. Sontak mereka kaget dan ketakutan saat benda tersebut langsung berdiri seperti pocong dan melompat-lompat ke arah mereka. Mereka pun lari sekencang-kencangnya, namun pocong itu tetap mengejar. Mereka bertiga semakin takut karena pocong itu mengeluarkan api dari mulutnya, seperti disembur-sembur ke arah mereka. Maka semakin kencang pula mereka berlari. Tak ada kata lelah dari mereka selagi pocong itu terus mengejar. Dalam hati Buyut Saim terus berpikir bagaimana cara agar pocong itu berhenti menyembur dan hilang karena dia kasihan pada temannya yang ada di paling belakang, yaitu Buyut Sani yang terus kena semburan. Akhirnya setelah sekian lama berlari, mereka sampai di sebuah jeding atau pemandian umum di desa. Disitulah Buyut Saim mendapat ide. Dengan cepatnya Buyut Saim membuka seluruh pakaiannya tanpa terkecuali dan menghadap persis ke arah pocong itu. Dan ternyata pocong itu pun langsung hilang.
Akhirnya pikir mereka lega. Namun beberapa hari kemudian Bu Sani meninggal tanpa sebab musabab yang jelas. Mereka menganggap bahwa kematiannya itu selain memang sudah kehendak Tuhan Yang Maha Esa, mereka juga percaya bahwa orang yang pernah kena sembur pocong itu umurnya tidak akan lama. Entahlah kalian percaya atau tidak, itu terserah pada kalian. Itulah cerita untuk malam hari ini. Bila kalian suka dengan video di channel ini, tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan jika ada video-video baru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.